Dijelaskan sama ulama ada maksudnya itu. Maksudnya apa? Marfu'ah liyarul mu'minu idza jalisa 'alaiha jami'a ma khawwalahu rabbuhu minan na'im wal mulki fiha wa yulhaqu jami'a dzalika basaruhu. Wa yulhaqu jami'a dzalika basaruhu. Kata Imam At-Tabari menjelaskan, kenapa memangnya dipan-dipan penghuni surga itu dibuat tinggi? Agar penghuni surga itu bisa ngelihat apapun. Kalau dia tinggi nanti bisa kelihatan, oh di sana kenikmatan seperti ini, oh di sana kenikmatan seperti itu. Nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Tuhannya dan kerajaan dan kekuasaan, sehingga pandangan matanya itu bisa mencakup segala sisi. Makanya kita itu kan kalau nikmatin sesuatu di dunia itu di puncaknya. Kadang-kadang orang itu ketagihan naik gunung karena di puncaknya itu bisa menikmati keindahan alam. Tempat tinggi dia kelihatan, oh suasananya bagus, pemandangannya bagus. Makanya salah satu fungsinya dipan-dipan itu ditinggikan biar banyak melihat berbagai macam kenikmatan di surga, dan itu jauh lebih indah dibandingkan dengan kenikmatan yang ada di dunia. Allah a'lam bishawab. Ikhwatal iman wa akhwati fillah, di dalam surat Al-Ghasyiyah ini Allah menceritakan bagaimana balasan orang kafir dan balasan orang yang mau melakukan kebaikan. Allah menceritakan bagaimana nikmatnya surga. Saking nikmatnya surga, kita tidak akan mendengarkan, orang yang beriman itu tidak akan mendengarkan perkataan yang sia-sia, apalagi yang nyakitin hati. Itu saking nikmatnya surga. Beda sama dunia. Di dunia ini, sesoleh apapun manusia, seenak apapun hidup dia, banyak mendengarkan perkataan yang sia-sia. Bahkan banyak mendengarkan perkataan-perkataan yang nyakiti hati dia. Nah sebenarnya kita ini sudah diingatkan oleh Allah Ta'ala ketika di dunia ini. Kalau mau beruntung, bagi yang beriman dijelaskan oleh Allah Ta'ala dalam surat Al-Mu'minun ayat 1-3. Allah Ta'ala mengatakan, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Sungguh telah beruntung orang yang beriman. Gimana beruntungnya itu? Kalau dia itu ketika sholat khusyuk. Kita kalau sholat nggak khusyuk rugi kita, pahalanya nggak maksimal, apalagi yang nggak sholat. Dan di ayat ketiga Allah Ta'ala mengatakan, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan mereka itu menjauhkan dari perkataan dan ucapan yang sia-sia. Ini orang yang beruntung. Mukmin yang beruntung itu kata Allah Ta'ala caranya itu khusyuk dalam sholat. Kemudian ada perbuatan yang sia-sia, ada perkataan yang sia-sia, itu dijauhkan sama orang mukmin. Nggak mau dia, ini perbuatan sia-sia nih, ini perkataan sia-sia ini. Kalau dia sudah seperti ini beruntung. Cuma bagi kita sulit untuk menghindarkan perkataan, perbuatan yang sia-sia. Kadang-kadang kita masih begadang untuk hal yang sia-sia, yang gak ada manfaatnya untuk akhirat kita, untuk dunia kita. Ada mau kayak gitu. Sebenarnya kata Rasul SAW, masalah perkataan yang sia-sia ini atau perbuatan yang sia-sia, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda Islam orang itu baik apa enggak? Dia itu meninggalkan perbuatan atau ucapan yang tidak bermanfaat untuk dia. Milih-milih dia, selektif dalam ngisi waktu dia. Ini manfaat enggak? Perbuatan ini ada enggak manfaatnya? Ucapan ini ada enggak manfaatnya? Nah, Islam mengajarkan kita kalau itu perbuatan sia-sia enggak usah dilakukan. Itu maksudnya. Dan itu jalan keberuntungan kita. Biar kita ini lebih maksimal. Ada orang yang habiskan waktunya itu untuk bermedia sosial, ada. Coba kalau dia gunakan waktunya itu, kadang-kadang nggak hitung dia itu sejam, 2 jam untuk bermedia sosial. Nggak ada manfaatnya untuk agama dia, nggak ada manfaatnya untuk dunia dia. Dalam Islam kita dianjurkan kalau melakukan perbuatan itu jangan yang sia-sia. Kalau ngomong juga jangan sia-sia.
Sampai-sampai Nabi SAW berpesan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw liyasmut. Di dalam hadis Bukhari Muslim, siapapun itu yang beriman sama Allah Ta'ala, beriman sama hari terakhir, hari pembalasan, hari kebangkitan. Kalau beriman sama Allah, kalau beriman sama hari kebangkitan, hari pembalasan, ngomong itu ngomong yang baik. Atau kalau nggak bisa ngomong yang baik, diam. Ini yang diajarkan Rasulullah SAW. Pilihannya dua, ngomong yang baik atau diam. Bukan yang penting ngomong, bukan. Silakan ngomong, tapi ngomong yang baik. Kalau nggak bisa ngomong yang baik, maka diam. Ini ciri-ciri yang benar-benar beriman sama Allah dan beriman pada hari akhir. Nah, kata Rasul SAW seperti ini, falyakul khairan, bicaralah yang baik. Itu ada dua maknanya. Yang pertama, memang kontennya baik, kontennya bagus. Ini yang diajarkan oleh Rasul SAW. Yang aku beriman sama Allah dan hari akhir, ngomonglah ngomong yang bagus, ngomonglah pembicaraan yang baik-baik. Atau yang kedua, isi pembicaraannya itu nggak ada yang baik, bukan keburukan, bukan, mubah. Artinya isi pembicaraannya itu sia-sia, tapi niatnya untuk kebaikan. Masuk hadis ini. Ana ulangin ya, kata Rasul kan pesan Nabi, bicaralah yang baik-baik atau diam. Bicara yang baik itu ada dua maknanya itu. Pertama, kontennya, isi pembicaraan baik. Itu yang pertama, masuk hadis ini. Ada keutamaannya. Yang kedua, pembicaraannya itu mubah, sia-sia. Nggak ada manfaatnya untuk akhirat, nggak ada manfaatnya untuk dunia. Tapi tujuannya untuk berbuat kebaikan. Contohnya apa? Contohnya ngobrol sama istri, ngobrol sama anak. Kadang-kadang kan nggak ada manfaatnya untuk akhirat sama dunia. Isi pembicaraan itu paling nanya kabarnya gimana, misalkan cerita gimana hari ini ngapain aja, misalkan habis suaminya pulang. Itu sebenarnya isi pembicaraannya itu mubah. Tapi kalau dia niatkan untuk kebaikan agar rumah tangganya harmonis, itu dapat pahala dia. Maka bukan cuma kita nih, untuk apa Ustadz kita ngomong sama keluarga kita, sama istri kita, sama anak kita, atau sama pasangan kita, bagi ibu-ibu misalkan. Kan pesan Nabi itu ngomong yang baik-baik. Atau kalau nggak bisa ngomong yang baik-baik, diam. Mending saya diam aja di rumah. Nggak ada tema yang baik, nggak ada tema yang bagus. Nggak, bukan kayak gitu modenya. Ngobrol yang mubah aja, tapi kalau tujuannya untuk kebaikan, itu dapat pahala. Itu dapat pahala, apalagi nyenangi pasangan kita. Nah, kita ini kayak gini, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Memang yang paling banyak di rumah itu ibu-ibu. Kadang-kadang bapak-bapak kadang-kadang bapak-bapak, kaum laki-laki itu banyak yang sibuk kerja. Kita diingatkan oleh Allah dan Rasulnya, sesibuk apapun kita kerja, keluarga kita itu masih ada hak untuk diajak ngobrol. Harus dikasih waktu. Ngomonglah yang baik-baik atau ngomong yang mubah, tapi tujuannya untuk kebaikan. Nah, kita ini mohon maaf bapak sekalian, ada sebagian orang itu yang terlalu sibuk hingga lupa dengan keluarganya. Ada yang mau kayak gitu, sibuk kerja keras, pergi sebelum subuh, ada mau kayak gitu, pulang malam, kadang-kadang pulang anak udah tidur, kadang-kadang itu nggak ketemu lagi sama anaknya. Nah, jangan sampai kayak gini. Khawatirnya mode orang tua kayak gini zolim dianya itu. Kenapa? Karena nggak mau menyediakan waktu untuk keluarganya. Walaupun cuma ngobrol biasa, punya hak mereka itu. Seperti itu. Dan jangan sampai nanti nyesel kita. Waktu itu sangat cepat. Nggak tahu udah setahun nikah, nggak tahu anak itu sudah SD, nggak tahu anak itu sudah mau masuk pondok. Dulu, mohon maaf misalkan, dulu banyak saya sia-siakan waktu untuk anak saya.
banyak saya sia-siakan waktu untuk istri saya. Atau sebaliknya misalkan, suami pulang, ibu-ibu sibuk main HP misalkan. Ujung-ujungnya nyesal. Oh ternyata sudah tua, sama-sama tua. Apalagi anak kita ini sudah banyak rumah tangga. Nyesal dulu. Kenapa kita nggak manfaatkan waktu untuk bercengkrama? Pernah nggak kita jalan-jalan ngajak anak istri misalkan? Nyesal nanti. Nah itu mode kayak gitu, yang nggak peduli sama keluarganya, nggak ngasih waktu untuk keluarganya, zolim mode kayak gitu. Kenapa zolim? Padahal Allah Ta'ala sudah berpesan dalam surat An-Nisa ayat 19. Allah Ta'ala mengatakan, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kalian itu perlakukanlah pasangan kalian, istri kalian itu dengan baik. Memperlakukan baik itu, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, bukan cuma ngasih kebutuhannya aja, bukan. Nah ini yang penting saya kasih uang belanja, enggak. Bukan cuma kita ngasih uang jajan sama anak kita, bukan. Nah ini saya kasih uang jajan, silakan jajan. Kadang-kadang ada yang lebih diinginkan dari mereka selain itu. Mereka iri sama teman-temannya main. Mana teman kita? Lagi jalan-jalan sama keluarganya. Dia nggak pernah jalan-jalan. Orang tuanya nggak pernah nyiapin waktu untuk dia. Ada yang lebih indah dari itu. Sebelum nyesal. Mumpung anak kita masih kecil, mumpung kita masih ada waktu, sudah. Jangan sampai kita nyesal nanti. Oh tahu-tahu anak sudah besar. Mereka punya hak. Jangan sampai mereka itu merasa kayak nggak ada orang tua. Kayak nggak ada orang tua, akhirnya kita yang menyesal nanti. Dan ingat, kadang-kadang kita ini, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kadang sama teman itu mau menyediakan waktu sama teman, diajak mancing, diajak jogging, diajak olahraga, diajak begadang, mau kita. Tapi kalau sama keluarga nggak mau, banyak alasan. Datang ke rumah, masuk rumah capek alasannya. Giliran ditelepon sama kawannya untuk keluar malam, mau dia. Padahal kata Rasul SAW, khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Yang paling terbaik di antara kalian itu bagaimana perlakuannya sama keluarganya. Itu mau dia orang paling baik itu. Dan aku paling baik sama keluargaku, kata Rasulullah SAW. Kadang-kadang banyak orang itu baik sama tetangga, baik sama teman. Ada perlu bantuan, saya siap 24 jam. Ada ngomong kayak gitu. Tetangganya butuh apa, saya bantu. Tapi sama istri, sama anak gak baik masalah waktu. Kebalik itu. Justru sama keluarga harusnya lebih baik. Siap dia menerima curhatan istrinya, siap. Nah kadang-kadang ngapa nggak ngobrol sama suami, misalkan ada ibu-ibu, ngapa nggak ngobrol sama suami? Ngapain saya mau ngobrol, baru buka kalimat udah tidur dia, nggak mau dengerin. Makanya itu hati-hati mode kayak gitu, dia kehilangan sosok sebagai istri. Mana suamiku ini misalkan seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Kita ini Bapak-bapak sekalian, jangankan, sudah sering saya sampaikan ya, jangankan masalah ini, kita banyak keluar, misalkan kerja keras, tapi lupa waktu untuk keluarga. Lupa keluarga saja karena sebab ibadah itu nggak boleh. Bayangin itu. Karena sebab ibadah tuh nggak boleh gitu. Ibadah terus tapi lupa sama keluarga itu pun nggak boleh. Apalagi perbuatan yang sia-sia, nongkrong gitu, habis waktu kita, nggak ketemu lagi sama anak istri hari itu. Lebih lagi itu, yang beribadah aja ditegur sama Rasul SAW. Kan kita kisahkan dulu. Kisahnya Abu Darda sama Salman Al-Farisi itu. Abu Darda itu bahasa kita tuh keranjingan ya, keranjingan ibadah. Kecanduan ibadah orangnya tuh. Kapan pagi puasa sampai maghrib. Nah, kapan malam-malam barulah selesai isya pengen sholat malam sampai subuh. Bayangin lah tuh, kapan lagi mau ngobrol sama istrinya, sama anaknya, gimana lagi mau ngobrol. Akhirnya Salman Al-Farisi yang disaudarakan Rasul SAW dengan Abu Darda main ke rumah Abu Darda. Pas Abu Darda menerima tamu saudaranya yaitu Salman Al-Farisi, lagi puasa dia,
Kata Salman Al-Farisi, aku nggak mau makan kecuali kau batalkan dulu puasa. Seperti itu. Pas mau langsung sholat malam, jangan sholat malam dulu, tidur dulu. Sepertiga malam baru kita bangun. Pas Salman Al-Farisi ngelihat istrinya Abu Darda kusut, tanya, ngapa kau kusut? Harusnya kan dandan untuk suami. Apalagi emang aku dandan, dia nyentuh aku kagak enggak. Pagi-pagi sampai maghrib puasa. Habis isya sampai subuh sholat malam, apalagi. Diadukan itu ternyata sama kepada Rasul alaihi salatu wasallam. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, sodako Salman. Yang benar tuh Salman, bukan Abu Darda. Memang dia banyak ibadah, tapi yang benar Salman. Ngelarang dia jangan puasa terus, ada hak istrinya itu perlu dicengkramai. Malam-malam jangan ibadah terus, perlu diajak ngobrol. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, inna li nafsika 'alaika haqqan wa li rabbika 'alaika haqqan wa li dhaifika 'alaika haqqan wa inna li ahlika 'alaika haqqan fa'ati kulladzi haqqin haqqahu. Badanmu ada hak, kau harus istirahat, maksud Nabi. Badanmu itu punya hak. Tuhanmu itu juga ada hak yang kau harus tunaikan, beribadah. Tamumu juga ada hak, jangan ditelantarin. Dan sungguh, nah di sini beda. Giliran menggunakan kata keluarga, Nabi menggunakan kata penekanan. Dan sungguh keluargamu itu punya hak, dia itu punya hak. Maka kasihlah haknya masing-masing. Artinya kita nggak boleh timpal sebelah. Boleh misalkan, cuma jangan terlalu jauh. Lebih condong ke ibadah orang itu. Cuma hak istrinya dikasih, diajak ngobrol. Walaupun bahan obrolnya itu nggak ada manfaatnya di akhirat ataupun untuk dunia, nggak ada. Tapi kalau tujuannya untuk kebaikan, untuk semakin harmonis, itu dapat pahala. Falyakul khairan aw liyasmut, itu maknanya. Ucapkanlah yang baik, entah itu kontennya atau tujuan. Tujuannya yang baik. Atau kalau nggak ada, diam baru. Cuma bapak-bapak seperti ini, ibu-ibu sin, kadang-kadang saking banyaknya ngobrol kita itu, entah sama pasangan, entah sama anak istri, banyak yang ngelantur ngomongnya itu. Memang mubah, banyak yang ngelantur. Hati-hati, bakal diuji sama Allah. Terkadang diuji sama Allah Ta'ala. Ngomongan kita itu kadang-kadang diuji sama Allah Ta'ala. Pernah ngomong misalkan, nah kalau aku mati tahun depan misalkan, nah, aku tidak bakal nikah lagi kak ya. Tahu-tahu diuji nian, tahu-tahu diuji sama Allah Ta'ala. Suaminya meninggal dunia, pengen dia nikah lagi sama laki-laki lain, tidak nikah-nikah. Nah kadang-kadang maksud saya itu, kalau kita ngobrol, kalau kita ngomong, hati-hati. Kadang-kadang itu terjadi, benar kadang-kadang terjadi itu. Karena memang ada dalilnya itu. Di dalam surat Muhammad ayat 31. Wa nabluwa akhbarakum. Kami itu akan uji ucapan kalian. Benar apa enggak? Diuji nih sama Allah, terjadi. Kan saya pernah dulu naik travel dulu, mau ke Kayu Agung itu. Sering saya ceritakan gini. Orang travel lu nasihatin saya. Nasihatin aja, Dek, katanya. Kalau ngomong hati-hati, kalau ngomong itu. Kadang-kadang terjadi. Saya ini ngeredit ini, mobil ini ngeredit. Kerjaan saya itu travel dari Tanjung Siapi sampai ke Lampung. Itu dapat duit banyak aduh. Kadang balik ke rumah 700, bawa duit 600. Pernah terucap sama saya ngomong, kalau kreditan saya ini habis, saya nggak mau lagi lah ke Lampung jauh. Ternyata benar terjadi. Terjadi benar. Pas dia di Lampung ada kejadian, penumpang sebelah itu kena tikam sama dia dan diancam sama preman itu, kau jangan lagi ke sini. Kapan kesini lagi atau kau lapor, hati-hati, mati bakalan. Takut dia. Akhirnya travel dia benar. Lunas, itu udah lunas, kredit mobilnya lunas. Rute travel dia Palembang Kayu Agung. Palembang Kayu Agung, nyesel ya, duit saya nggak sebanyak dulu katanya. Terjadi mode kayak gitu. Hati-hati kalau ngomong. Makanya kalau ngomong ke anak baik-baik. Jangan, semoga kau jadi anak kayak gini. Jangan, itu hati-hati, asal ngomong hati-hati. Khawatir nanti terjadi, benar dalam surat Muhammad ayat 31. Pernah kejadian, saya merasakan sendiri tuh. Makanya kalau saya ceramah tuh agak
Hati-hati saya, ngeri saya. Saya pernah ceramah di daerah situ. Bagaimana kita tuh bersabar kalau ditinggal orang tercinta. Ceramah saya itu. Gimana kalau kita sabar dengan menghadapi orang tercinta kita meninggal dunia. Dan saat itu sepekan setelahnya saya benar-benar diuji sama Allah Ta'ala. Ngajarin sabar sama orang itu ya. Sepekan setelah itu ibu saya meninggal. Terjadi kayak gitu. Maka saya kan mau ceramah, ngeri saya nih. Khawatir diuji. Ngajarin orang sabar, bener nggak itu? Prakteknya diuji bener sama Allah. Sepekan setelah itu orang tua saya meninggal pas hari Sabtu. Saya ceramah hari Sabtu pagi. Sabtu pagi dapat kabar orang tua saya, ibu saya meninggal dunia. Ingat saya ceramah saya, oh, Masya Allah. Dan ingat saya ayat ini, wa nabluwa akhbarakum. Kami uji ucapan kalian itu. Maka sekali lagi bapak ibu sekalian, hati-hati. Semarah apapun kita sama anak kita, semarah apapun sama istri kita, ibu-ibu juga sama pasangan sama anaknya, ucapkanlah yang baik-baik. Jangan sampai kita ngucapin sesuatu keburukan itu jadi penyesalan untuk kita. Semoga kau jadi anak titik-titik kayak gini. Itu jadi misalkan. Jangan sampai nyesel gitu. Maka sekali lagi kalau semarah apapun kita, tahan ucapan kita. Falyakul khairan aw liyasmut, pesan Nabi. Ngomonglah yang baik atau diam. Khawatir terjadi kayak tadi. Ngomong yang buruk terjadi sama keluarga kita. Khawatir seperti itu. Kan ada kisahnya Sesudes itu kan? Enggak tahu kisahnya Soheb enggak ya? Sesudes masih kecil itu kan. Di pesta numpain sesuatu sehingga buat kotor. Ibunya ngomong, semoga kau jadi imam di Masjidil Haram. Marah ibunya itu, cuma doanya baik, omongannya semoga kau jadi imam di Masjidil Haram. Nah ternyata benar kayak gitu. Ada kisah seperti itu ya. Selain hati-hati konten omongan kita, jangan sampai kita juga bercanda dalam hal nikah, nggak boleh. Nikah, talak, rujuk nggak boleh. Walaupun bercanda kita, walaupun itu main-main. Hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu sekalian kayak gini. Kata Rasul alaihissalatu wassalam, salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Di dalam hadis yang dihasankan oleh ulama, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan yang lainnya, ada 3 hal. Kalau kau ucapkan dengan serius, itu jadi serius, jadi kenyataan, terjadi, berlaku. Kalau kau ucapkan juga main-main, itu bakalan dianggap serius, tetap terjadi. Saya ulangi ya, kata Nabi, hati-hati kita. Kalau mau kita ngobrol sama istri kita, hati-hati sama pasangan kita. Jangan main-main dalam 3 hal ini. Kata Rasul alaihissalatu wassalam, ada 3 hal. Kalau kau ucapkan dengan serius, terjadi. Tapi kalau kau juga ucapkan karena main-main, itu juga terjadi, dianggap terjadi. Apa itu an-nikah at-tolak ar-roja'ah? Tentang nikah, tentang talak, tentang rujuk. Itu kita main-main aja sama orang tuh. Main-main pak ya kita pak ya, saya nikah pak ya dengan anak bapak ya, udah saya terima nikahnya kan, misalkan. Terjadi itu. Pesan Nabi kayak gitu, main-main nak serius, mau main-main atau mau serius terjadi itu. Masalah nikah. Dek saya nikah kan dek dengan anak saya sekarang dek ya kita acting aja pak ya. Hati-hati itu terjadi. Talak juga hati-hati talak. Ngeprank istrinya, nah saya talak misalkan, di prank istrinya itu terjadi itu, hati-hati walaupun main-main. Karena pesan Nabi 3 hal ini mau dilakukan serius atau main-main dianggap sah. Nikah, talak sama rujuk. Main-main aja saya rujuk sama dia misalkan, terjadi. Maka hati-hati sekali lagi, ada 3 hal dianggap sah itu walaupun dia cuma main-main, cuma bercanda. Nikah, talak sama rujuk. Allah alam bisawab. Saya rasa cukup ya, insyaallah nanti kita sambung lagi ayat ke-14 dan seterusnya. Ya insyaallah kita lanjutkan lagi pada kesempatan yang akan datang, ayat ke-14 dan seterusnya. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.